Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjadi moderator pada pemaparan materi kali ini. Materi mata kuliah desain pembelajaran di sekolah dasar dengan topik permulaan teori behaviorisme yang diampu oleh Bapak Syahrial, dan untuk presentasi kali ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Adi Setiawan dengan NIM 79, Dimas Bintang dengan NIM 96, dan Talia Cahya Nabila dengan NIM 113. Tanpa berlama-lama lagi, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Talia Cahya. Dipersilakan. Sejarah nama-nama yang terkait dengan behaviorisme. Berikut adalah nama-nama ahli terkait. Yang pertama yaitu Pavlov. Pavlov mengembangkan teori yang sekarang dikenal sebagai pengkondisian klasik melalui studi tentang anjing. Dari sudut pandangnya, belajar dimulai dengan koneksi stimulus-respon. Dalam teori ini, stimulus tertentu mengarah pada respon tertentu. Yang kedua, Thorndike memperkenalkan teori belajar yang sekarang disebut koneksionisme. Thorndike menekankan peran pengalaman dalam penguatan dan pelemahan koneksi stimulus-respon. Yang ketiga, Watson memperkenalkan istilah behaviorisme dan merupakan pendukung penting pendekatan ini pada awal abad ke-20. Watson menyerukan penggunaan objektivitas ilmiah dan eksperimen dalam psikologi pembelajaran. Beauty. Yang ketiga, Watson. Watson memaparkan istilah behaviorisme dan merupakan pendukung penting pendekatan ini pada awal abad ke-20. Watson menyerukan penggunaan objektivitas ilmiah dan eksperimen dalam psikologi pembelajaran. Yang keempat, Guthrie. Edwin Guthrie mengajukan teori tentang apa yang disebut contiguity, suatu stimulus yang diikuti oleh respon tertentu setelah terulang cenderung diikuti oleh respon yang sama lagi. Dan yang kelima, Skinner. Skinner mungkin adalah psikolog paling terkenal dalam teori behaviorisme. Dia mengidentifikasi teori pengkondisian operan. Prinsip yang paling mendasar adalah hukum tentang pendingin. Sebuah respon diikuti oleh stimulus diperkuat dan karena itu lebih mungkin terjadi lagi. Prinsip kedua adalah hukum kepunahannya. Slide selanjutnya. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental apapun. Terdapat dua jenis pengkondisian yang berbeda. Yang pertama, behaviorisme dan permulaan teori. Ide-ide behaviorisme berakar pada akhir abad ke-19, abad ke-20. John B. Watson, seorang Amerika yang bekerja di bidang psikolog baru, diterima secara luas sebagai salah satu pendukung awal behaviorisme. Dia diyakini pertama kali menggunakan
istilah behaviorisme atau meskipun dia mungkin menggunakan ejaan Amerika. B. Pengkondisian klasik. Pavlov mengidentifikasi 4 tahap dalam proses pengkondisian klasiknya dan apa yang mengikuti dari hubungan awal antara stimulus dan respon. Perolehan, pemusnahan, generalisasi, dan diskriminasi. Yang pertama, akuisisi. Fase akuisisi adalah pembelajaran awal dari respon terkondisi. Misalnya, anjing mengeluarkan air liur. Kepunahan. Kepunahan digunakan untuk menggambarkan hilangnya respon terkondisi yang ditimbulkan dengan berulang kali menampilkan bel, misalnya tanpa kemudian menyajikan makanan. Yang ketiga, generalisasi. Setelah terkondisi terhadap satu stimulus dipelajari, respon tersebut juga dapat merespon rangsangan serupa tanpa pelatihan lebih lanjut. Jika seorang anak digigit anjing, anak mungkin tidak hanya takut pada anjing, tetapi semua anjing. Dan yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi adalah kebalikan dari generalisasi. Seorang individu belajar untuk menghasilkan respon terkondisi terhadap satu stimulus, tetapi tidak terhadap stimulus yang lain serupa. Misalnya, seorang anak mungkin menunjukkan respon rasa takut terhadap anjing yang berkeliaran dengan bebas, tetapi mungkin tidak menunjukkan rasa takut ketika seekor anjing sedang memimpin atau tidak mempercayai, tetapi bukan anjing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas. C. Penerapan behaviorisme dalam situasi pembelajaran umum, sekolah, hadiah, dan praktik. Nah, yang pertama, behaviorisme dalam situasi pembelajaran umum. Seperti yang akan dipahami oleh semua orang tua, ada situasi tertentu di mana demi alasan keamanan penting bagi anak-anak kecil untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, seperti melangkah dari trotoar, menyodok soket listrik, meraih ke arah panci untuk memasak sayuran, dan sebagainya. Dalam situasi yang berpotensi berbahaya, orang tua kemungkinan besar akan merespon dengan cepat dan tegas. Seringkali tindakan yang diambil oleh orang tua akan melibatkan teriakan tidak atau pemindahan anak secara cepat dari situasi tersebut. Anak akan datang untuk mengasosiasikan menusuk soket listrik dengan reaksi yang tidak diinginkan dari orang tua. Dan dengan cara ini, belajar untuk menghindari reaksi yang tidak menyodok soket. Setidaknya, itulah harapan. Alasan untuk tidak lagi melakukan tusukan soket tidak bergantung pada pemahaman tentang bahaya sengatan listrik. Perhentian perilaku tusukan dapat digambarkan dalam bentuk penguatan negatif. Seandainya respon orang tua terhadap tindakan tersebut berupa senyuman dan pelukan, mungkin tindakan tersebut akan diperkuat secara positif dan kemungkinan pengulangan meningkat secara signifikan. Ini bukan tentang merekomendasikan berteriak, memukul, atau tindakan ekstrim semacam itu, tetapi dapat terlihat bahwa untuk alasan kemanfaatan dan keamanan di masa depan, respon behavioris berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua ada behaviorisme dalam pembelajaran sekolah. Untuk menerapkan model behaviorisme di kelas, perlu memiliki gagasan yang jelas tentang perilaku atau operan yang akan didorong dan diperkuat. Perilaku ini terkait dengan perilaku umum dalam arti kata perilaku baik atau buruk, atau lebih terkait konten pendidikan, ejaan, tabel, dan sebagainya. Sifat penguatan juga perlu ditetapkan. Hadiah bisa sangat bervariasi sifatnya. Kutu dan komentar tertulis di buku, bintang, perangko, dan stiker, poin atau pujian yang lebih formal yang mungkin mengarah pada penghargaan tingkat lebih tinggi seperti sertifikat, pujian lisan, publik, dan hak istimewa tambahan atau permen. Lalu yang C, pertimbangan untuk penggunaan hadiah. Imbalan harus memiliki nilai kepada anak-anak. Jika imbalan datang tiba-tiba, motivasi intrinsik akan tetap tinggi. Jika imbalan ekstrinsik digunakan, adalah penting bahwa setiap orang menerima satu untuk upaya terbaik mereka.
Menghargai hanya yang terbaik, bukanlah pendekatan yang memuaskan, karena sangat penting untuk mempertahankan harga diri yang tinggi, terutama dengan anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi rendah. Hadiah dapat digunakan untuk memperkuat atau menambah menyenangkan untuk suatu kegiatan. Masalah dalam menggunakan penghargaan ekstrinsik. Hadiah dapat meremehkan atau merendahkan pengalaman belajar. Hadiah menimbulkan perasaan ketidakadilan atau persaingan. Hadiah dapat mengurangi masalah yang sebenarnya terlibat dalam menyelesaikan tugas. Hadiah tidak selalu menyebabkan kualitas kerja yang lebih tinggi. Kemudian imbalan mungkin mengisolasi anak-anak yang merasa mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Lalu yang terakhir ada behaviorisme dalam praktik. Dalam lingkungan kelas, guru mengidentifikasi perilaku yang diinginkan dan perilaku yang paling tidak dianjurkan. Ini adalah dorongan yang agak alami untuk menunjukkan hukuman untuk perilaku yang perlu dihalangi. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa penguatan positif memiliki efek yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Oleh karena itu, alih-alih merancang hukuman untuk perilaku yang tidak diinginkan, hadiah dari beberapa jenis untuk perilaku yang disukai harus dirancang. Ketika tindakan yang benar-benar diambil, duduk dengan tenang, tidak berteriak, membentuk barisan yang teratur di dekat pintu, anak diberi hadiah. Ketika tindakan yang salah muncul, hadiahnya ditahan. Lalu untuk materi selanjutnya ada pengkondisian operan, atau aspek-aspek kunci pengkondisian operan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bala bantuan. Ini mengacu pada segala sesuatu yang memiliki efek memperkuat perilaku tertentu dan memungkinkan perilaku itu terjadi lagi. Ada dua jenis penguatan, yaitu positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah metode yang ampuh mengendalikan perilaku hewan dan manusia. Bagi orang-orang, penguatan positif mencakup hal-hal dasar seperti makanan, minuman, persetujuan, atau bahkan sesuatu yang tampaknya sederhana seperti perhatian. Dalam konteks ruang kelas, pujian, poin rumah, atau kebebasan untuk memilih aktivitas semuanya digunakan dalam konteks yang berbeda sebagai imbalan atas perilaku yang diinginkan. Lalu selanjutnya penguatan positif. Penguatan positif adalah metode yang ampuh untuk mengendalikan perilaku hewan dan manusia. Bagi orang-orang, penguatan positif mencakup hal-hal dasar seperti makanan. Mohon maaf. Untuk penguatan negatif, seperti namanya, ini adalah metode untuk mengurangi kemungkinan suatu perilaku dengan memasangkannya dengan tindak lanjut yang tidak menyenangkan. Ada kontroversi tentang apakah hukuman adalah cara yang efektif untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Eksperimen laboratorium telah menunjukkan bahwa hukuman dapat menjadi metode yang efektif untuk perilaku tertentu, tetapi ada kerugian yang jelas, terutama pada situasi kelas. Kemarahan, frustasi, atau agresi dapat mengikuti hukuman, dan mungkin ada tanggapan emosional negatif lainnya. Lalu yang terakhir ada membentuk. Pengertian pembentukan mengacu pada teknik penguatan yang digunakan untuk mengajarkan perilaku hewan atau manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saat membentuk, pelatih dengan memperkuat respon sederhana yang dapat dengan mudah dilakukan oleh pembelajar. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segala pihak yang telah terkait pada pembuatan video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk mempersingkat waktu kami akan segera mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.